Amerika Serikat ini dua yang mengakibatkan surplus neraca perdagangannya. Satu, belanja militer. Dua, gas. Begitu terjadi perang, orang pada belanja militer. Terkait dengan oil and gas-nya juga sama. Amerika diuntungkan kan? Rusia juga diuntungkan. Gas naik. Amoniak naik. Cina diuntungkan nggak? Diuntungkan. Dia dengan menjadi dapat dari Iran. Siapa sih yang paling dirugikan dari perang ini secara ekonomi? Menurut saya, Eropa. Produsen terbesar gas dan juga cadangan gas terbesar itu Amerika Serikat nomor 1. Nomor 2 Rusia. Nomor 3 Iran. Yeah. Jadi ketika kemarin Rusia malah Trump kesannya main mata sama Putin, dugaan saya Eropa sebetulnya sudah belilah mungkin ilegal dari Iran. Mungkin Amerika Serikat untuk ngapain juga saya pertahankan Eropa. Persekutuannya. Saya tembak aja ke sini. Kalau perang Iran-Israel ini dimulai ini dan makin meluas menjadi perang dunia, ya, berarti menurut saya yang namanya BRICS itu nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Berarti BRICS itu memang serius ingin merebut bendera dari US dollar. Dedolarisasi. Dedolarisasi itu serius. Artinya mereka pun sadar untuk menang itu harus menang perang dulu. Seperti juga Amerika Serikat menang perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, kembali bersama saya Bobi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kocak jauh daripada omongan kita kali ini karena perang banyak sekali terjadi di mana-mana sekarang. Ada pertama perang di Gaza, tentunya kita menyaksikannya. Terus kemudian perang Ukraina dengan Rusia. Belakangan ini konflik di Kashmir, lalu juga terakhir ini adalah serangan Iran ke Israel dan kemudian serangan Amerika ke Iran. Akan terjadikah perang dunia ketiga? Dan tentunya yang harus kita simak adalah dampaknya bagi Indonesia seperti apa, terutama dalam konteks ekonomi. Hari ini di studio sudah ada pengamat ekonomi yang tidak asing lagi, Bung Yanuar Rizky, teman saya. Ya, siap. Siap ngobrol masalah perang? Ya, kita ngobrolin sesuatu yang terjadi kan. Iya. Ini gejala yang terjadi pasca Amerika menyerang, terus kemudian juga Iran menyerang kembali lagi ke Israel. Ternyata sinyal-sinyal ekonominya agak aneh kalau saya lihat ya. Agak anehnya pertama harga migas agak turun gitu kan, dan terus turun nih beberapa waktu terakhir ini. Nah, terus kemudian juga dolar agak menurun juga ya terhadap mata uang lain. Ya dalam konteks rupiah agak menguat sedikit, kita agak sedikit senang. Tapi juga kita kayak kebawa juga ke dalam turunnya si US dollar ini. Nah, bagaimana gambarannya? Apa yang terjadi sebetulnya? Silakan Bung Yanuar. Ya pertama gini, Bang Popi ya, kita lihat dulu dari konteks sejarah nih dalam kita membaca keadaan. Ya. Perang Dunia Pertama itu sebenarnya keributan antar sesama negara Eropa, ya kan? Muncullah akhirnya Perang Dunia Pertama. Dalam setiap Perang Dunia ini, Amerika Serikat dalam tanda petik tuh menunggangi, gitu ya. Jadi di Perang Dunia Pertama Jerman kalah, jadi Jerman melawan Eropa yang lain, ya. Di Perang Dunia Kedua dipicu lagi karena Jerman merasa dia punya peluang untuk bisa menang lagi, merebut kekalahan di Perang Dunia Pertama. Akibat dari Perang Dunia Pertama diikuti oleh bencana flu Spanyol. Yeah. Jadi dari 1920 itu ada krisis pangan. Kita pernah bahas di sini, Bang Popi ya. Kita pernah bahas. Akhirnya Jerman merasa ini saatnya buat mereka merebut kembali kemenangan. Nah pada saat itu juga sebetulnya Amerika Serikat kembali kan menunggangi lagi. Nah, kita mulai di tahun 1920 itu, Bang Popi ya. Terjadilah krisis pangan. Ya, karena setelah flu Spanyol. Samalah dengan kita cerita sekarang, lockdown dan sebagainya, akhirnya orang ada masalah di pangan, ya. 1929 bursa New York crash, ya.
crash-nya itu karena ada posisi yang terlalu berlebihan, ya, dalam posisi short gitu ya, yang disebut dengan Black Monday, Black September gitu ya. Ternyata barangnya nggak ada, ya, sehingga akhirnya crash lah bursa New York. Nah, terus depresi besar, ya. Nah, saat depresi besar, Franklin Roosevelt menang pemilu 1932. New Deals, ya. Paketnya New Deals. Nah, saya ingin mengatakan New Deals-nya Roosevelt itu sebetulnya kalau kita lihat ya ke sejarah ke belakang, ya, atau kalau misalnya teman-teman juga pakai AI, kalau kita pakai prompt-nya apa yang terjadi di New Deal, sebenarnya 11-12 dengan apa yang terjadi sekarang di California orang mendemo Trump. Ya, jadi pada waktu itu yang lebih bergejolak sih sebenarnya di New York, Chicago. Jadi karena New Deal-nya Roosevelt itu kan menciptakan yang dia katakan concerned citizens think out of the box. Jadi orang-orang di zona mapan, yang sering kita sebut Robin Hood economics, Mas. Bang Pombi. Jadi Roosevelt pada waktu itu mengenalkan bahwa orang-orang yang ada dalam zona mapan ini harus mengalah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk yang di bawah. Ya, terutama diikuti Grand Revolution, dia membuat land reform dan sebagainya. Itu demo banyak terhadap Roosevelt, ya. Kemudian Roosevelt juga dianggap orang semua bekerja ke negara karena New Deal-nya, membangun bendungan dan sebagainya. Singkat cerita, infrastruktur lah ya. Kebijakan yang dia tempuh, kebijakan populis, tapi juga rentan demo di Amerika Serikat, keributan lah. Ya. Nah, banyak jurnal-jurnal politik ekonomi mengatakan, apakah populisme, ya, ketika peran negara yang dikoreksi oleh Keynes terhadap Adam Smith, yang membuat Amerika Serikat keluar dari krisis besar, dan dunia juga keluar dari krisis besar tahun 1930. Banyak jurnal-jurnal politik ekonomi mengatakan tidak. Yang bisa menyebabkan keluar itu karena perang. Jadi saya ingin di sini, Bang Pombi, kita mulai bahwa dalam setiap krisis besar selalu ujungnya ada perang nih. Nah, peristiwa hari ini mungkin agak-agak mirip. Amerika Serikat itu dalam depresi besar, kemudian dalam kejatuhan ekonomi besar, dia ingin merebut lagi dominasinya. Waktu itu lawannya Jerman, ya kan? Kalau sekarang kan lawannya Cina, ya, ada juga Rusia dan sebagainya. Tapi Bang Pompi, dalam setiap krisis ini, ya, selalu ada juga persoalan Gaza yang terjadi di Gaza. Nah, di era New Deal ini, ya, kemudian muncullah Perang Dunia Kedua. Dari Perang Dunia Kedua ini, Amerika Serikat dan sekutunya menang. Disinilah kemudian lahirnya IMF dan Bank Dunia. Walaupun kita sudah sebut, tapi kita ulang nih, gitu ya. Jadi artinya US dollar menjadi ruling currency karena dia menang Perang Dunia Kedua, Bang Bobi. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, satu, terjadi pengulangan COVID, mirip-mirip flu Spanyol. Ya. Di tahun 2021-2022 terjadilah yang namanya pangan, ya. Tapi masih bisa, dunianya sudah berbeda. Walaupun di tahun 2022 harga amoniak naik tajam, harga gas naik tajam, tapi orang masih bisa belilah kurang lebih. Karena amoniak ini kuncinya untuk pemupukan soal pangan. Nah, kemudian kita berjalan kayak gini, mulailah kita mengalami era Trump ini. Yang penuh dengan isu perang dagang, isu segala macam. Nah, poin saya, Bang Pompi, kita mau melihat ini, melihat dari sudut pandang Amerika nih, sebagai game changer. Amerika ingin menyulut, mengakhiri krisisnya dengan model ketika dulu era New Deal, dengan Perang Dunia, atau eranya Reaganomics, Ronald Reagan. 80-an ya? 80. Jadi ketika Ronald Reagan menang pemilu tahun 80, dia mengenalkanlah Reaganomics itu. Ya. Nah, itu kan pada waktu itu harga minyak yang tadinya bonanza minyak tahun 70 sampai 78, kita juga menikmati itu. Tahu-tahu di tahun 78 jatuh. Ya kan? Nah, Reagan pada waktu itu 80 ketika Reagan menang, pertama kalilah kemudian Iran Irak menyerang, perang. Jadi ada satu kuncinya juga memang selalu di Iran. Ya kan? Jadi kalau kita mengatakan secara fair bahwa Iran ini memang seolah-olah musuh abadinya Amerika Serikat. Kurang lebih begitulah.
di era modern nih. Di era modern nih, era setelah Perang Dunia Kedua selesai. Ya kan? Nah, ketika tahun 80 Iran-Irak berakhir di 88 kan, Perang Teluk. Nah, Perang Teluk ini menghasilkan apa? Kalau kita lihat grafiknya Bang Pompi, ketika itu terjadilah pertukaran antara petrodolar dengan US dollar. Jadi negara-negara Timur Tengah yang selama ini mengandalkan harga minyak, dengan harga minyak jatuh di tahun 78, dia mulai menukarlah dengan US Treasury. Termasuk juga negara-negara OPEC. Jadi sebetulnya apa? Amerika Serikat berhasil mempertahankan dominasi US dollar sebagai ruling currency melalui pola itu. Itu satu sisi, dari sisi moneter. Sisi lain orang selalu mengatakan Amerika Serikat ini dua yang mengakibatkan surplus neraca perdagangannya. Satu, belanja militer. Dua, gas, migas. Nah, di dua titik ini sebetulnya begitu terjadi perang, orang pada belanja militer. Ketika era tahun 80, era perang dingin, masih ada Uni Soviet. Jadi sebetulnya yang diuntungkan ya Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk beli senjata. Terkait dengan oil and gas-nya juga sama. Amerika Serikat dan Uni Soviet diuntungkan. Jadi Amerika Serikat ini cirinya kalau kita lihat elastisitas antara penerimaan negara dari pajaknya. Kalau mereka kan nggak punya BUMN, nggak punya kontrak karya gitu ya. Tapi ciri khasnya dia ada peningkatan corporate tax kalau terkait dengan kenaikan harga minyak, harga gas, dan juga industri militer. Ya Bang Bobi ya. Jadi kalau kita analisa secara ekonomi, ketika Amerika Serikat punya persoalan defisit fiskal seperti hari ini, fiscal cliff. Jadi fiscal cliff itu terjadi jurang fiskal. Terlalu lebarnya antara pembiayaan dan penerimaan. Maka jalan satu-satunya kalau hutang yang mau dikurangin, penerimaan yang dinaikin. Nah, kalau kita lihat dalam tren jangka panjang, Amerika pasti akan menyulut perang. Karena dia punya kepentingan terhadap industri militer. Dia juga punya kepentingan terhadap naiknya harga minyak dan gas. Nah, Bang Pompi, dulu ketika Trump baru pertama kali berkuasa, kita di PhD Porky juga, saya mengatakan executive note Trump, ya itu sebetulnya dia mengkoreksi tentang green energy dari Eropa. Itu saya bilang berarti Trump pro untuk kenaikan harga gas. Karena dia memang punya kepentingan di situ. Tak lama setelah itu Trump juga ketemu Putin. Jadi Trump udah pernah ketemu Putin loh di awal-awal. Ya, karena kalau kita lihat sekarang negara yang punya cadangan gas terbesar gasnya. Kenapa saya ingin mengatakan gas, Bang Pompi? Gas ini itu menjadi energi dasar yang hilirisasinya ke amoniak, dan amoniak itu menjadi vitaminnya untuk ketahanan pangan di hampir semua negara. Untuk pupuk. Ya? Untuk pupuk. Jadi terlepas ada pupuk organik, pupuk apa. Tapi amoniak ini tetap dibutuhkan, terutama Eropa, amoniak. Jadi, perang Rusia sama Ukraina itu menyulut juga persoalan kelangkaan gas kan di Eropa. Apalagi Eropa kemudian memberikan sanksi. Makanya Eropa menjadikan negaranya itu di samping untuk pemanas ruangan, dia juga punya persoalan amoniak. Siapa yang kemudian diuntungkan? Batu bara, hilirisasi gas. Dan seperti kita bahas ketika gasifikasi batu bara. Negara-negara Eropa ini, meskipun Jerman punya batu bara, dia nggak mau ngambil batu baranya dengan alasan lingkungan. Dia kemudian memilih beli banyak. Ya kan, beli banyak batu bara. Siapa lagi yang diuntungkan? Amerika, Rusia, dan kita nih. Tapi kalau kita lihat dari sisi cadangan batu bara terbesar, kita tuh bukan pemilik cadangan terbesar loh. Amerika, Rusia nih memiliki cadangan yang besar, tapi kita produsen terbesar. Jadi artinya memang diambil gitu, ya kan, diambil kemudian itu yang dijadikan gasifikasi. Ini fenomena 2022 nih, Bang Pompi. Jadi terjadi orang ngeborong batu bara untuk proyek gasifikasi karena kelangkaan gas. Orang juga ngeborong amoniak, ya. Nah, kemudian ini berlanjut nih sekarang nih. Trump dengan perang tarifnya yang pernah kita bahas, dia pada dasarnya mencari cuan lah ya dari sisi itu. Nah,
Muncullah sekarang di Wall Street itu istilahnya terhadap Trump ini TACO. Trump action, chicken only. Jadi dia ngegas, tapi sebenarnya dia juga membatalkan dan ujung-ujungnya tuh hampir semua di Wall Street itu pokoknya kalau Trump ngomong nggak usah dipercaya banget, kita cuma tinggal siap-siap untuk short, ya ngambil posisi tukar emas sama apa tukar emas begitu. Dan ini menariknya gini Bang Pompi, setiap bulan Juni sebetulnya yang namanya pasar itu rebalancing, sama ketika kita cerita bulan Maret. Jadi Maret, Juni, September tuh pasar biasa rebalancing. Maksudnya rebalancing itu apa itu? Ya portofolio cash in. Jadi orang yang ngelola hedge fund, dia perlu cash in 3 bulanan, kuartalan. Sehingga ada portofolio yang dia dilepas jadi cash, dia tukar ke yang lain. Jadi ada rebalancing. Ngambil profit lah ya. Profit. Jadi kayak saham kita di bulan Juni itu biasa jatuh. Tapi nanti naik lagi. Di bulan Maret biasa jatuh. Rupiah kita karena asing yang ngegoreng ya biasa jatuh gitu. Naik lagi. Nah, ada fenomena menarik nih di jelang akhir Mei yang saya perhatikan di jelang Juni. US dollar index tuh malah kelihatannya chicken only itu. Chicken gitu. Dia malah melemahkan dirinya. Seolah-olah ingin memberikan kesan bahwa dedolarisasi itu terjadi. Nah, saya kemudian melihat apakah betul semua major central banks membuang US dollar dalam reserve-nya. Ternyata berdasarkan data yang saya punya, enggak ya. Bahkan Cina sekalipun, dia masih memegang US Treasury sebagai underlying-nya terhadap US dollar. Jepang ya melepas. Eropa ya melepas. Tapi secara keseluruhan dari data yang dilihat, bahwa dolar tetap menjadi dominan sebagai reserve currency dari hampir semua bank sentral di dunia. Kalau orang ngomong BRICS tentang fenomena Cina, saya lihat seberapa kuat yuan menggantikan US dollar. Kalau berdasarkan data belum terlalu kuat, Bang Pompi. Dia mau gabung dengan Rusia, dengan semua BRICS itu juga belum terlalu kuat. Dan satu yang orang lupakan, Cina sendiri sebetulnya lagi punya problem terkait dengan krisis kredit propertinya. Hampir mirip kayak di 2008 Amerika ya. Iya, ekspor dia lagi turun, impor dia lagi turun. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data, Amerika Serikat dengan Cina lagi punya persoalan yang sama, Bang Pompi. Jadi kita mungkin ngelihat, kelihatannya Cina nih bakal ngalahin Amerika. Tapi kalau berdasarkan data yang ada, sebetulnya Amerika Serikat dengan Cina punya sama kepentingan. Sama-sama perlu keluar dari perangkap offset yang mungkin dibuat oleh mereka sendiri juga. Gitu. Amerika terlalu ekspansif terhadap fiskal dengan cetak duitnya lewat surat utang. Cina terlalu ekspansifnya dengan menjaga cadangan devisa capital kontrolnya, tapi kemudian pembiayaannya nyangkut ekspor tidak sesuai hambatan supply chain. Jadi sebenarnya dua negara ini menurut saya berdasarkan data yang ada, lagi punya persoalan yang sama meskipun beda posisi. Yang satu karena barang, yang satu karena cetak duit. Problemnya sama. Jadi kalau dia punya problem yang sama, menurut saya kemungkinan besar dia akan cenderung pada akhirnya negosiasi. TACO itu di situ kuncinya. Jadi Trump itu seolah-olah ghost, dia tahu Cina juga punya persoalan yang sama, ayo kita negosiasi bareng. Jadi Cina pun menikmati ini permainan. Menikmati dari sisi TACO itu. Kemudian Rusia juga sama, Bang Pompi. Rusia ini kan sebetulnya masalahnya karena dia punya pipa gas itu kan, yang jalur yang ke Jerman. Dengan sanksi itu kan seolah-olah terhenti. Ya kan Rusia juga punya gas, punya segala macam. Dengan sekarang Eropa semakin tidak punya pilihan terhadap gas. Mau nggak mau kan harga dia naik. Kalau di Amerika LNG kan biaya lebih mahal dan sebagainya gitu ya. Angkutan lebih mahal dan sebagainya. Pada akhirnya sebetulnya kalaupun ada pasar ilegal juga harga ilegalnya naik. Ya kan Bang Pompi? Termasuk Iran yang sudah disanksi lama. Kalau Iran itu juga tetap ada pasar ilegalnya naik. Saya ingin melihat, kita lihat dulu konteks ekonomi ya. Jangan dulu ke ideologi nih. Karena di sini nih, apalagi di Indonesia nih ada ideologi nih terkait dengan terkait dengan Syiah, Sunni dan sebagainya. Kita fair dulu dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, kita perlu akui
Iran hebat juga ya, disanksi dari mulai tahun 80, ya kan? Tapi kemudian dia bisa punya pengembangan ilmiah nuklir gitu ya, bisa punya rudal, punya apa, punya segala macam. Ya kalau saya lihatnya simple, berarti meskipun disanksi ada yang beli gas dan minyaknya Iran, meskipun di pasar ilegal. Itu nggak usah diragukan, itu kejadiannya memang seperti itu. Saya tahu persis kalau itu. Itu kan Bang Bobi ya kan? Ya kan sama juga dengan kita mengatakan Rusia disanksi Eropa nggak boleh ikut SWIFT. Kenapa masih bisa eksis ya? Pasar ilegalnya muncul. Nah isu sekarang yang akan terjadi ini barang ilegal pun pasti naik Bang Bobi. Iya. Ya kan? Barang ilegal pun pasti naik. Nah dari kacamata itu saya melihat bahwa di bulan Juni tahu-tahu Israel nyerang Iran kan? Betul. Ya, ini dari kacamata permainan isu Bang Pompi. Jadi saya perlu disclaimer dulu nih. Saya bukan ahlinya ideologi, ya kan? Tapi saya ngelihatnya dari isu yang diproduksi dan kenapa isu itu bisa menjadi permainan selisih karena hidupnya dari perselisihan. Kan capital gain itu cari selisih Bang Pompi. Capital gain itu kan, capital gain itu akhirnya ada kocaknya juga. Ada kocaknya. Jadi capital gain itu kan beli di bawah, jual di atas, dapat selisih. Iya. Nah kalau sepanjang hidupnya dari nyari selisih ya, hidup di dunia ini perselisihan. Iya kan, jadi menciptakan perselisihan untuk dapat selisih kan gitu. Nah jadi dari kacamata itu, kalau saya melihat dari konteks yang ada, tahu-tahu Juni isunya bukan pakai lagi tarif, pakai perang. Nah, kemudian Israel nyerang Iran. Iran membalas. Semua negara mengatakan Amerika jangan ikut-ikut. Karena kalau Amerika ikut-ikut, ini bisa jadi perang dunia ketiga. Itu Trump, tahu-tahu nyerang kan ke Iran kan? Takonya muncul lagi. Setelah dia nyerang, dia bilang gencatan senjata. Pokoknya memaksa. Memaksa gencatan senjata. Kedua, dia juga memaksa ketika Iran mengatakan Selat Hormuz yang untuk jalur pengiriman gas ke banyak negara, minyak ke banyak negara, mau dia tutup. Amerika kan ngomongnya adalah Rusia sama Cina tekan Iran supaya nggak menutup Selat Hormuz. Kan ini takonya Trump ini muncul lagi nih. Bahkan dia umumkan di Twitter, bentar lagi akan terjadi gencatan senjata yang malah Iran nyerang lagi, malah mengganggu penerbangan kan. Ya kan, sampai Qatar menutup ininya kan, menutup penerbangan beberapa jam, mudah-mudahan nggak berlangsung terus. Nah, saya membaca Bang Pompi, ini mau kemana nih? Kira-kira arahnya. Nah, kalau kita lihat dalam cara berpikir lama, US dollar indeksnya setelah kejadian dari hari Minggu Amerika nyerang, US dollar index itu lama. Betul. Menariknya Mas Bang Pompi, biasanya US dollar index lama, gold price-nya naik. Ini gold price juga turun. Meskipun turunnya bukan turun banyak ya, cuma 1%, 2%, tapi trennya adalah negatif-negatif. Jadi kalau berdasarkan korelasi, biasanya kalau US dollar index negatif, gold positif. Ini negatif. Ya kan? Artinya apa itu? Nah, ini anomali nih. Kemudian yang namanya oil, baik WTI maupun Brent, juga turun. Ya walaupun turunnya 3%, 2%, tapi turun nih. Ya kan? Ini fenomena menarik, karena isunya kan sebenarnya perang yang harusnya orang menduga harga gas Henry Hub juga, yang jadi referensi untuk harga gas juga turun di 3%, 2%. Sinyal pertama yang muncul, seolah-olah kita diberikan satu pandangan, ini ada sinyal perang, tapi yang namanya sesuatu yang seperti terjadi di tahun 80, bahwa perang itu langsung direspon oleh kenaikan US dollar, direspon oleh kenaikan harga oil, direspon oleh kenaikan gas, kesan pertamanya nggak muncul. Nah, kalau kita runut lagi, satu, siapa sih yang paling dirugikan dari perang ini secara ekonomi? Menurut saya, Eropa. Produsen terbesar gas dan juga cadangan gas terbesar itu Amerika Serikat nomor 1. Nomor 2 Rusia. Nomor 3 Iran. Jadi ketika kemarin Rusia malah Trump kesannya main mata sama Putin, dugaan saya Eropa sebetulnya sudah belilah mungkin ilegal dari Cina.
dari Iran. Kenapa? Karena Eropa ini sebetulnya agak anomali juga. Biasanya Amerika muncul perang, Eropa tuh udah di belakangnya sebagai sekutunya. Sekarang kan Jerman memberikan kesan dia tidak mendukung penyerangan ke Iran. Penyerangan. Inggris ya abu-abu lah. Tapi kan yang paling ketara adalah Jerman ya. Dia juga ngomong tentang hak asasi manusia, tentang pelanggaran HAM di Gaza dan sebagainya. Nah, Jerman menunjukkan kesan kayak gini, Euro tuh menguat tajam. Nah, itu sebenarnya berarti nggak rugi-rugi banget dong dia. Nah, jadi kan ada kesan yang timbul bahwa Euro ini ke angka puncak sebelum COVID hari ini. Berarti kan dia punya daya beli tinggi dong. Berarti kan melemah kan? US dollar terhadap euro melemah, euronya menguat. Ya kan? Betul. Nah, di sini menurut saya anomali yang perlu dicermati. Ya kan? Anomali yang perlu dicermati, apakah Eropa secara ekonomi nih ya, saya nggak bicara dulu tentang politik dan ideologi, akan memperbesar hubungan ekonominya dengan Iran terkait dengan gas. Nah, kalau Selat Hormuznya ditutup, berarti kan Eropa yang paling dirugikan. Orang Amerika punya gas, Amerika juga mau ngirim kemana kan gitu, yang paling dirugikan. Kan kalau ditutup, Eropa yang tertekan. Nah, saya kemudian ngecek Bang Pompi, ternyata di tanggal 25 Mei, ya 3 minggu sebelum ini, jalur darat yang bagian dari Belt Ring Road-nya Cina, itu sudah terjadi dengan Iran, jalur kereta api. Oh, sudah terbentuk yang darat ini. Nah, darat. Jadi untuk mengirim barang dari Iran ke Cina, yang lewat laut, itu penghematan waktunya 30 hari atau 15 hari gitu. Akibat darat, lebih cepat. Dan itu shipping pertama sudah terjadi di 25 Mei, sudah. Nah, saya menangkap kesan lagi yang cerita saya pertama. Oh, ini jangan-jangan sebetulnya nanti Iran akan trading ke Cina, Cina akan trading ke Eropa, Bang Pompi. Ya kan? Iya. Ada dua tesis di sini. Ada dua hipotesa lah. Ya. Hipotesa pertama, memang betul orang kemudian ramai-ramai mau meninggalkan dolar, dedolarisasi. Ya berarti kan Uni Eropa gabung sama BRICS lah, kurang lebih begitu. Berarti kan trading lewat Cina, Uni Eropa selesai, Amerika habis lah. Iya. Ya kan? Kalau ini terjadi, menurut saya Bang Pompi, ingat loh, sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II itu sebetulnya antar negara imperialis. Antar Eropa, Amerika mendungangi. Berarti kan kalau ini terjadi, kesan saya apa benar tidak akan terjadi Perang Dunia? Karena Amerika Serikat juga mungkin kan nggak mau gitu aja dong, melepaskan dominasinya. Ya kan? Tapi sebelum si Israel nyerang pertama kali ke Iran, sebelum Iran nyerang balik, itu kan mereka sebenarnya Iran sama Amerika mau dalam pembicaraan untuk dalam konteks perdamaian sebetulnya kan. Betul. Nah jadi kalau dari teori kita ngelihat semua ini, akhirnya Bang Pompi dari sini siapa yang diuntungkan? Satu, Amerika Serikat. Untuk wilayah Amerika ke sini harga gas naik lah. Amerika diuntungkan kan? Ya kan? Rusia juga diuntungkan. Harga gas naik. Amoniak naik. Cina diuntungkan nggak? Diuntungkan. Dia dengan menjadi dapat dari Iran. Jadi dari tiga yang sekarang kita gambarkan sebagai negara kuat yang bertikai antara BRICS, kan BRICS ini Cina sama Rusia melawan Amerika sama Eropa. Nah, Eropa nih kan yang belum jelas nih sekarang. Ya kan? Jadi spekulasi besar itu terjadi sekarang tuh di posisi Uni Eropa sebetulnya, di posisi NATO. Kalau dia meninggalkan Amerika Serikat, berarti kan makanya orang kemudian seolah-olah sekarang buy euro kan. Ada bacaan itu. Jadi saya membaca kenapa euro naik tajam dari US dollar. Ada orang membaca kemungkinan Uni Eropa akan keluar dari konsensus lamanya dengan Amerika Serikat. Itu tesis pertama. Ya kan? Tapi tesis kedua, bisa saja sebetulnya memang Amerika, Rusia, Cina memang sudah ada kesepakatan. Yang akhirnya Uni Eropa disuruh ngikut. Nah, menurut saya Bang Pompi, perang adalah keniscayaan. Cuman kelasnya mau yang mana nih?
Kalau sekedar misalnya kayak Reaganomics, cuman perang Teluk, Iran-Irak, mengembalikan ini, mungkin perang ini dia terlokalisir di Teluk lah. Ya kan? Terlokalisir di Teluk, dan pada akhirnya mungkin kemungkinan besar menurut saya kalau ini yang terjadi, pada akhirnya Amerika Serikat, Rusia, dan Cina itu akan ketemu negosiasinya. Uni Eropa akan dipaksa ikut dalam konsensus baru. Nah, saya agak sedikit puzzled gitu ya, maksudnya agak sedikit bingung nih. Kan sebetulnya Amerika ini bersekutu dengan Uni Eropa ini udah lama sekali gitu ya, udah lama sekali. Tapi kemudian kenapa dia mengorbankan persekutuan yang sudah lama itu dengan main mata dengan Rusia sama Cina gitu? Ketimbang dia main mata, maksudnya ngamanin aja posisinya persekutuannya itu. Gitu. Itu menurut saya agak sedikit bahaya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang sebetulnya belakangan ini ada semacam ketidakterkaitan antara ekonomi Uni Eropa dengan Amerika? Mungkin Uni Eropa juga udah terlalu banyak tergantung ke Rusia sama Cina gitu ya. Apakah seperti itu kejadiannya? Gimana? Jadi gini, kalau kita lihat di soal tarifnya Trump, ya, sebetulnya barang itu masuk ke Amerika banyak lewat negara-negara Eropa, Bang Bobi. Negara-negara Eropa. Tapi kalau kita lihat negara Eropa, ya, jadi gini, ada satu data menarik ya, Bang Bobi, data menarik dari Bank of International Settlement. Jadi Bank of International Settlement ini sistem pembayarannya nyalain SWIFT. Data ini menarik. Jadi ternyata kalau misalnya Eropa itu jatuh, yang kena pertama itu Jepang. Karena Jepang banyak mengambil obligasi dari Amerika Serikat yang kemudian dia mix untuk hedgingnya dengan dia menempatkan dana di Eropa. Jadi gini Bang Bobi. Dia beli US Treasury, dia juga menempatkan dana di Eropa. Gitu juga Cina ternyata. Cina itu juga banyak menyimpan dananya di Eropa. Ini dari sisi uang beredar, berdasarkan data statistiknya SWIFT. Jadi kalau kita lihat data SWIFT, intinya itu Jepang menuju ke Amerika Serikat itu lewat Eropa. Cina menuju ke Amerika Serikat itu lewat Eropa. Nah, muncul dugaan mungkin Amerika Serikat untuk ngapain juga saya pertahankan Eropa persekutuannya. Saya tembak aja ke sini. Ini kan biar nurut. Ini kan memang Trump ini ya begitu ini kan gayanya kan. Tako itu. Jadi buat apa juga saya ke sini. Tapi saya juga tidak terlalu yakin Bang Bobi bahwa Cina akan meninggalkan Eropa, karena kalau nggak juga dia, ya kan, nyangkutnya juga banyak. Jadi dalam puzzle yang dikatakan sama kalau ditanya, saya juga melihat perkembangan saat ini ada puzzle yang memang kelihatannya lagi abstrak nih. Orang yang selama ini bersekutu seolah-olah justru menyingkirkan sekutunya, ya kan? Ada yang ini. Jadi menurut saya di sini batu ujinya Bang Bobi. Jadi kalau perang Iran-Israel ini dimulai ini dan semakin meluas menjadi perang dunia, ya, berarti menurut saya yang namanya BRICS itu nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Berarti BRICS itu memang serius ingin merebut bendera dari US dollar. Dedolarisasi itu serius. Artinya mereka pun sadar untuk menang itu harus menang perang dulu, seperti juga Amerika Serikat menang perang. Jadi menurut saya, kalau ini terus menyulut perang ini membesar, berarti yang namanya BRICS itu memang sebuah gerakan politik yang serius. Tapi kalau ini tidak membesar, sebetulnya menurut saya, BRICS dan Amerika Serikat itu dalam rangka negosiasi juga pada akhirnya. Yang pada akhirnya mungkin BRICS dan IMF. Kalau negosiasi itu kira-kira apa? Bagi kafling? Ya bagi kekuatan lagi, kocok ulang lagi. Jadi lu jangan terlalu dominan dong, bagi-bagi dikit lah. Bagi-bagi. Nah, gitu yang paling akan dirugikan memang Uni Eropa kelihatannya. Jadi kelihatannya share-nya Uni Eropa yang akan dibagi nih ke Cina, ke Rusia. Karena Amerika itu kan di situ dia kan selalu pengen bahwa ya kasarnya gini deh, kalau di saham itu oke deh, tapi saya tetap 51 ya.
yang dibagi 49. Nah, ini yang akan menarik ke depan. Kan mungkin Uni Eropa maunya gitu, kalaupun kita sekarang harus kocok ulang SDR IMF dengan memasukkan Cina, memasukkan Rusia, ya jangan punya saya aja yang dikasih, punya Amerika juga dikasih. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti mata uang akan jadi flat, Bang Pompi. Ya kan, mata uang akan jadi flat. Kalau sekarang kan Amerika Serikat mempertahankan sebagai ruling currency. Karena dia masih pegang 56%-an kan, hampir 60. Dia turunin ke 49, ya kayak di saham lah, udah nggak ada lagi pengendalinya kan. Iya. Flat kan, mungkin itu yang diinginkan Cina sama Rusia ya. Cina sama Rusia dengan BRICS ya. Nah jadi saya sih ngelihatnya gitu ya dari sudut pandang ini, dan menariknya gini Bang Pop, ini dari sudut pandang saya ngelihat isu ya. Kalau dilihat dari nyari selisih, harus banyak perselisihan, kan ini gini loh. Bayangin ya. Untuk negara Islam dan mayoritas Islam yang kebanyakan ada isu Sunni dan Syiah dan Yahudi. Saya tidak mau masuk ke sini karena saya bukan ahlinya, tapi saya melihat dari sudut pandang polarisasi isu. Jadi secara agama ada 3 yang bertarung di sini. Sunni, Syiah, Yahudi. Yang satu sama lain konsepnya tidak bisa dipersatukan karena ideologi, karena agama. Pertanyaannya, ketika menyerang Iran, yang menyerang Israel, yang Sunni diam-diam aja tuh ya semua. Dia dalam kebingungan kan? Karena yang satu Syiah, yang satu Yahudi, termasuk di kita. Sehingga tuh di kita sendiri ngambil posisinya susah gitu ya. Perang yang nggak terjadi, tapi terjadi ribut kan, viral di mana-mana kan, ada ustadz yang ngomong ini begini, viralnya di mana-mana. Perang nggak ikut gitu ya, tapi kita ribut di mana-mana. Tapi menurut saya mungkin yang paling pas ucapan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kan tegas, dia mengatakan bahwa Malaysia Sunni. Ini bukan soal Sunni sama Syiah. Ini masalahnya soal kemanusiaan, soal penjajahan, soal imperialisme. Ya kan? Nah, kalau di kita kan, tapi negara Arab, negara segala macam kan dia. Jadi menurut saya, kalau dari segi teori perang, teori isu, ini benar-benar jago milih isunya. Iya. Karena kan kenapa coba? Kenapa? Mereka kalau dalam konteks itu kan data banknya udah puluhan tahun itu kan. Sekarang kalau Israel dalam melihat ini. Kalau Israel misalnya punya kepentingan untuk memperluas daerahnya. Di sini Gaza ada Palestina. Orang dari Gaza dari Palestina larinya kan ke Yordan. Kenapa nggak nyerang Yordan gitu? Kalau dia mau invasi, kenapa nyerangnya ke Iran? Jadi kan yang dimainkan gini kan, yang dimainkan tuh isu yang saling bertolak belakang. Ya kan, isu yang bertolak belakang. Dan saya melihatnya gini loh Bang Fobi. Ini kan menarik loh. Tapi kan Iran ini juga ya istilahnya dia sekarang ini bersekutu dengan Rusia, Cina, bahkan korup. Nah, dan ini udah ada statement loh, kalau benar-benar Iran dikerjain semua akan bantuin. Ini juga keluar daripada konteks yang tadi mereka mau ngedil loh sebenarnya. Makanya Bang Pompi, kalau itu terjadi, berarti menurut saya BRICS itu memang nggak main-main. Memang dia ingin ngerebut bendera. Iya. Artinya dia memang pengen ada the new Bretton Woods Agreement. Kayak dulu Amerika Serikat pasang bendera, namanya IMF, namanya Bank Dunia, yang mengendalikan ruling currency-nya adalah Amerika Serikat dengan sekutunya. Berarti kalau korut dan sebagainya ini kompak membantu Iran melawan Amerika dan sebagainya, menurut saya berarti tesisnya BRICS ini nggak main-main. Bahwa dia ingin merebut Iran sama korut masuk di BRICS. Iya kan sekarang yang orang yang nggak suka Amerika semua ke BRICS kan. Oh pasti udah gitu ya? Iya udah begitu kan, polanya udah orang yang nggak suka. Blockingnya begitu langsung ya? Saya juga sama Bang Mobi, saya juga sama, saya udah sebel juga ngeliat negara imperialis ini ya, negara Amerika segala macam. Cuman saya ingin kita dalam satu frame melihatnya, bahwa ini semua itu pada ujungnya penjajah. Kan podcast ini sebenarnya adalah dampak untuk Indonesia nih sekarang seperti apa. Kemarin Pak Prabowo juga ketika ketemu sama Putin beberapa kali ngomong bahwa kita ingin berteman sama semuanya, ya kan? Selalu pakai filosofi Cina itu yang 1000 kawan tidak cukup, 1 musuh terlalu banyak. Nah, kira-kira mindset seperti itu cocok nggak di dalam konstelasi yang sedang ya polarisasinya kejadian seperti sekarang ini?
Apalagi kalau benar-benar BRICS itu serius. Ya. Jadi gini, coba kita lihat. Kalau kita lihat postur APBN 2026. Yang nggak mengalami pengurangan itu kan belanja militer, belanja pertahanan. Ya kan? Ke Rusia, ke Perancis, itu terkait juga belanja pertahanan, belanja militer. Ya kan? Saya ingin mengatakan, Bang Pompi, bahwa di balik isu ini, kita harus siap juga menerima konsekuensi bahwa segala sesuatu, karena dunia lagi kayak gini, kita harus menerima kondisi perang. Dan itu juga bisa berdampak terhadap demokratisasi kita loh, di dalam negeri. Nah, Pak Prabowo sebagai presiden kan tidak mengeluarkan statement seperti Anwar Ibrahim misalnya. Dia terhadap perang Iran sama Amerika ini relatif tidak ada pernyataan. Dia relatif menunjukkan bahwa sama Putin dia oke, sama ini dia oke, ya sama Trump dia belum ketemu ya dan sebagainya ya. Atau dia juga mungkin memberikan sinyal agar Amerika Serikat juga bisa ketemu. Tapi yang gampang aja nih Mas Bang Pompi di bidang saya gitu. Ini US dollar index tuh turun lagi, dibuat turun semenjak nyerang itu. Rupiah kita kemarin dari 16.200 ke 16.400. Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus akui kita punya persoalannya sendiri dalam ekonomi kita. Kenapa? Ekspektasi orang di dalam negeri, kalau misalnya harga gas naik, maka yang namanya APBN kita defisitnya akan melebar. Di tengah kita mesti bayar hutang. Kenapa Bang Pompi? Gas. Disubsidi lagi kita ya. Gas itu udah pasti kalau harga gas naik, subsidi pupuk yang ada di APBN naik. Harus memberikan kompensasi ke PLN. Karena PLN juga ada beberapa pembangkitnya gas. Dan distribusi gas yang 3 kilo itu juga. Gas ya. Kemudian harus ke Pertamina. Ini baru sisi gas. Ya kan? Belum kalau kemudian ngerembet ke sisi BBM-nya, oilnya. Naik APBN kita kan. Jadi sebetulnya di tengah semua itu trennya US dollar index melemah, kita 16.200 ke 16.400, tadi turun lagi ke 16.398. Jadi ada satu titik amatan ketika peristiwa pertama, kita sebetulnya anomali di yang lain. Kita nggak bisa pungkiri ini. Ya kan, kita nggak bisa pungkiri ini bahwa sebetulnya ada persepsi bahwa kita akan mengalami masalah dari sudut pandang defisit fiskal. Nah, sekarang pertanyaannya, gitu Bang Pompi ya, kalau misalnya harga gas ini turun, ini beneran mau turun ke bawah, atau ini sebetulnya tako tadi? Memberikan kesempatan dulu untuk pemain utamanya nge-hedging banyak dulu. Jadi yang punya duit, nge-hedging kontrak dulu, di harga diturunin sekarang nih. Harga gas diturunin, harga oil diturunin. Supaya nanti cuannya gede. Yang punya duit, tuh hedging dulu deh. Karena kan Trump ini memang punya tabiat kayak gitu, ada pola kayak gitu. Jadi kesan saya, bisa saja ini turun yang disengaja Bang Pompi. Untuk borong dulu, hedging, diambil kontraknya. Siapa yang pegang duit kan? Begitu dipegang semua, perang ini nggak berkesudahan, naik ke atas, yang pegang kontrak akan cuan lebih besar. Kita akan mengalami masalah. Pertanyaannya Bang Pompi, kenapa kita nggak hedging aja, beli sekarang gitu kan? Ya uang kita nggak ada, kita nggak punya cash flow. Persoalannya kan kita nggak punya cash flow. Kalau kita punya cash flow, kalau pakai utang tambah berat. Tambah berat. Nah, saya ingin sampai ke satu titik. Apa coba sinyal yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap perang dagang ini? Dia mengalihkan impor untuk kebutuhan BBM kita ke Amerika Serikat. Bang Pompi, kalau kita pindahin ke Amerika Serikat, berarti biaya kapalnya naik. Ya kan? Ya. Jauh kan? Biaya kapalnya naik. Terlepas mungkin ada pergantian pemain ya di sini ya. Pemain lama mainnya di Singapura, pemain baru mungkin mainnya di Amerika. Gitu loh. Tapi kan bahwa ini naik. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah kita bagian dari kontrak yang sekarang diborong kontraknya di Henry Hub misalnya, di harga 60. Kita nggak punya cash flow. Ini juga akan jadi pertanyaan serius buat kita. Pengalihan kontrak ke Amerika Serikat. Jadi kalau Bang Pompi nanya ke saya dampaknya tuh sebetulnya tuh tidak menguntungkan buat kita.
rupiah kita terlepas dari sekarang misalnya euro menguat, tapi kita terlihat kan bahwa kita ketergantungan kita kan US dollar. Kemarin 16.700 ke 16.200, kan tipis saja. Di tengah US dollar indeksnya melemah dari 104 ke 96 loh, jauh gitu. Sementara kita penguatannya yang terbatas. Belum batu bara, Bang Pompi. Kalau harga gas naik, batu bara naik. Kalau batu bara naik, yang ketika turun minta DMO, minta PLN beli, kalau harga naik, dia jual, ekspor. Nah, jadi menurut saya, di tengah peperangan kayak gini, mungkin kita perlu menyelesaikan persoalan kita sendiri. Jadi gini, Presiden Prabowo kan pidatonya, kita mengambil yang baik dari kapitalisme, kita yang mengambil yang baik dari sosialisme. Dia bilang ekonomi jalan tengah. Ini kan yang diomongin SBY juga. SBY juga ekonomi jalan tengah. Tapi jangan timbul kesan gini loh. Kalau pidato sosialisme, pelaksanaan kapitalisme. Jadi seolah-olah sosialisme hanya baik untuk pidato. Pelaksanaan kapitalisme. Padahal Presiden Prabowo sendiri mengatakan kapitalisme kaum neoliberal yang 30 tahun ini berkuasa di Indonesia tidak mampu mensejahterakan. Tapi saya cermati juga pidatonya di Saint Petersburg itu. Dia satu kata sama kita yang sering kita bahas. Menurut dia, negara berkembang seperti Indonesia, musuhnya adalah korupsi elitnya. Betul. Nah, ini pun kan belum ada realisasinya, Bang Pompi, bahwa membasmi korupsi, membasmi segala macam. Nah, jadi maksud saya, sekarang pelan-pelan lah nih, lagi kebuka semua satu-satu ya. Pelan-pelan. Jadi menurut saya, kita mungkin punya peperangannya sendiri yang harus kita selesaikan. Dan mungkin menurut saya, kita harus cari musuh bersama kita. Musuh bersama kita mungkin secara internal ya. Secara internal. Menurut saya, Bang Pompi, kalau kita berhasil mendefinisikan musuh bersama kita adalah korupsi, kita konsentrasi di situ, kita akan bersatu sebagai bangsa. Korupsi dan kemiskinan, itu dua itu. Tapi kalau musuh bersamanya nggak tercipta, isu perang Iran-Israel ini aja ributnya di media sosial. Ya kan, ngeribut bahwa yang ini Sunni, yang ini Syiah, yang ini Yahudi, ribut di situ. Tanpa mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi menurut saya, kan harusnya ketahanan energi, ketahanan pangan, Pak Prabowo mulai kerjakan, korupsi mulai diberantas, artinya kita sebagai bangsa kan akan melakukan konsolidasinya sendiri. Tapi kan suka nggak suka kita tergantung juga dengan perdagangan luar negeri kita. Kan? Ya. Nah, di dalam konteks hubungan internasional, apalagi dalam konteks ekonomi, kita nggak bicara blocking politik lah. Ya. Itu kan sebenarnya bagaimana sih memanage hubungan punya teman sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya kan di dalam konteks ekonomi itu kita harus berpihak. Kita punya perjanjian dengan Cina. Tapi gimana kalau kemudian kita dengan Cina ini punya perjanjian yang harus di-honor, yang harus dihormati dan harus dilaksanakan, tapi di lain pihak kita mau baik-baik juga sama Amerika misalnya gitu. Pasti di dalam konteks dua perjanjian yang yang berbeda ini pasti akan ada semacam kontradiksi kan sebetulnya. Karena poinnya di situ sebenarnya maksud saya. Merealisasikan menjadi teman semuanya ini gimana gitu kira-kira. Karena kan kayak misalnya dengan Cina, kita sepakat kita mau pakai local currency kan, yuan dengan rupiah langsung. Nah, ini pasti nggak disukain dong sama Amerika. Ketika kita menjalin hubungan dengan Amerika, Amerika maunya kita tetap referensinya dolar kan kira-kira gitu. Nah, kira-kira kondisi-kondisi ini gimana sih menyenangkan semua pihak itu? Silakan. Kalau dalam segi ekonomi ya, kita nggak bicara dalam konteks menurut politik. Saya, karena kita sudah lama terlalu terjebak ke dalam yang namanya tadi, yang Presiden Prabowo katakan, korupsi elit nih. Sehingga kepemimpinan kita dalam diplomasi internasional juga menjadi melemah. Terutama sebetulnya yang menjadi kepemimpinan kita dari mulai Bung Karno sampai mungkin sebelum kita krisis 98, kita kan pemimpin non-blok sebetulnya. Tuh. Nah, non-blok ini kan sebetulnya menjadi hilang relevansinya. Sebetulnya itu blok ketiga ya. Blok ketiga. Sebetulnya blok negara-negara ketiga. Iya. Itu sebenarnya. Kan? Jadi kalau sekarang misalnya negara-negara yang punya resources, Indonesia, Afrika, dan sebagainya, membentuk blok ketiga dengan efektif, sebetulnya mau Cina, mau Rusia, pasti juga Amerika harus deal dulu. Karena konsumennya juga yang terbesar kita. Dan kalau kita konsumennya
yang besar ini juga tidak punya daya beli, dia juga nggak mungkin industrinya akan bangkit. Jadi saya nggak bosan-bosan Bang Pompi. Inti kekalahan kita dibandingkan Vietnam, karena Vietnam tuh konkret di hal-hal yang sepele, ya kan? Dia memberikan investasi, membangun ininya, pertaniannya, segala macam. Ininya udah jadi. Kita tuh nggak membangun itu. Dibandingkan sama Cina, menurut saya bukan karena Cina negara otoriter, karena negara demokrasi loh. Tapi Cina tuh comparative advantage-nya dia memang perang melawan korupsi. Bahkan sampai sekarang yang terakhir Xinhua. Jadi kalau menurut saya dalam konteks banyak teman ini, ya satu gini sama Amerika Serikat. Kalau kita sekarang sama Cina, berteman sama Cina, untuk banyak agreement kita. Tapi kita misalnya bilateral. Rupiah sama yuan yang Bang Bobi katakan. Tapi persoalannya kalau di sisi uang beredar, kita tuh sangat tergantung terhadap supply US dollar ke rupiah. Persis. Ya kan? Berarti kan kita tetap harus memaintain ini juga. Nah, kalau yang terjadi sekarang menurut saya sinyal yang diberikan oleh Presiden Prabowo, dia memberikan ruang ke Amerika Serikat dengan impor minyaknya dari Amerika Serikat. Gasnya lah mungkin. Ya, minyak, gas dan bagaimanapun itu juga mahal. Ya kan, sama Cina terkait dengan perdagangannya. Coba Bang Pompi, kalau kita gambarkan ya. Sekarang misalnya ketika Amerika Serikat mau melakukan konsolidasi deh sama Cina. Ya. Hilirisasi. Ya kan? Hilirisasi di sini. Kan sebetulnya bisa terjadi bahwa pada akhirnya Cina dan Amerika tuh berbagi di sini. Ya kan, berbagi di struktur pemegang saham hilirisasi. Padahal barangnya di kita. Nah makanya menurut saya kita nggak boleh ada orang yang korup gitu loh. Betul-betul atas nama negara gitu loh. Bahwa kita bisa memainkan peran, bahwa kita berperan di sini. Nah, sensitivitas posisi rupiah ini di dalam konteks ekonomi kita ini seperti apa? Ya, kalau saya kita udah agak dalam nih sebenarnya turun terus. Nih, apakah bisa bounce back ke angka-angka yang sebelumnya atau memang ini udah balance-nya lagi yang baru? Ya, keseimbangan barunya berarti kan batas bawahnya di 16.200, batas atasnya di 16.700. Jadi nggak mungkin balik ke 14.000, 15.000. Ini udah keseimbangan barunya nih. Jadi begitu kemarin US dollarnya melemah tajam, kita berhenti di 16.2. Sekarang bergerak ke atas, berarti 16.2 dan 16.7. Makanya di RAPBN pun asumsinya di 16.900 kan. Ya kan? Jadi gini loh, kalau dilihat Bang Pompi, katakanlah sekarang 16.200 ya, batas bawahnya. Katakanlah batas atasnya 16.700. Volatilitasnya ada di 500. Ya. Volatilitas 500 itu masih sama dengan bunga SRBI. Bunga yield soon. Secara moneter stabil. Ya kan? Tapi secara masyarakat sekarang rupiah 6.200 naik terus kan. Nanti misalnya jelang akhir tahun ada keseimbangan baru lagi. Geser lagi batas bawahnya katakan ke 16.500 gitu. Batas atasnya katakanlah ke 17.000. Tetap 500-nya dijaga, tapi pelan tapi pasti ke atas. Nah, hal kayak gini kan menunjukkan sebetulnya kita bangsa yang tidak produktif gitu. Jadi arena cari perselisihan tuh tempatnya di kita gitu loh. Kurang lebih kan begitu ya. Bunganya gede juga ya. Ini kan yang harus kita keluar dari kutukan ini nih. Jadi kita memang harus ngeberesin secara internal. Secara internal. Jadi bahkan menurut saya soal hilirisasi, soal segala macam ya, soal green energy, soal segala macam. Orang selalu ngomong bahwa kita akan menjadi leading dalam hal green energy. Ngomong aja nggak akan selesai. Ya kan? Harus ada action. Harus ada action dikerjain, dan menurut saya yang paling penting konsolidasi modal nasional. Ada beberapa pendapat tentang masalah FDI itu ke wilayah Asia Tenggara ini, kalau nggak salah itu ratusan billion dollars ya setahunnya. Anggaplah 200 misalnya gitu. Nah, yang miris itu adalah ratusan billion itu masuknya selalu ke Singapura. Padahal Singapura ini negara kecil sekali gitu. Nah, kalau kemudian kita mempunyai bunga tinggi dan permainan yang istilahnya cuannya lebih gede di sini, si Singapura ini selalu bisa memanfaatkan FDI yang masuk ke situ
itu di factoring ke Indonesia gitu, sehingga dia tetap dapat lebihnya dengan sebenarnya kegiatannya ada di Indonesia. Sedangkan FDI yang langsung ke Indonesia mungkin cuma 20 atau 30 billion gitu per tahunnya. Nah, kalau kemudian kita buat mindset baru, seperti Pak JK berkali-kali ngomong gitu sebenarnya. Kita tuh sebenarnya kan di dalam konteks fund di dalam negeri cukup gede. Cuman memang perbankan rigid. Dan juga perbankan dengan bunga sekarang menikmati gitu ya. Beda-beda yang dia lempar di dalam konteks yang lebih untungin cepat gitu. Kenapa nggak ditekan aja bunga di dalam negeri gitu. Di dalam konteks untuk kita lebih bisa mencairkan dana-dana dalam negeri sendiri untuk ya kegiatan ekonomi kita sendiri. Ini sekedar komparasi lah. Gimana menurut Anda tentang itu? Justru menurut saya, kalau kita mau game changer, karena dunia lagi perang, inilah saatnya. Tapi kalau celakanya, kalau kita juga hidupnya cari selisih, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, korupsi elitnya, saya setuju 100% sama statement Presiden Prabowo. Itulah yang mengancam negara seperti Indonesia. Bang Pompi, kalau sekarang saya ada selisih nilai tukar, coba lihat Singapura, negara kecil kayak gitu. Kalau Bang Pompi lihat trennya, ya, USD IDR, nilai tukar US dollar terhadap rupiah, USD Singapura dolar, Singapura dolar rupiah, itu segaris. Jadi boleh dibilang apa? Singapura dolar membuat linear dengan US dollar di hedging pakai rupiah. Kenapa ini bisa terjadi, Bang Pompi? Bang Pompi misalnya sekarang invest nih, punya konsesi. Bang Pompi tawarin. Ya kan? Ini saya punya konsesi nih. Oke deh, kita invest deh. Karena susah cari dana dalam negeri kan? Alasannya begitu. Sukses deh. Nanti dia bilang, fee saya berapa? Betul. Ya kan? Ranger fee saya berapa? Saham saya berapa? Karena pakai kayak gitu, wah saya biar nggak ketahuan gimana? Singapura deh. Singapura diuntungkan oleh apa? Sikap korup kita. Sikap korup elit kita. Sikap elit kita yang memang ingin main cepat, cuman mau dapat selisihnya. Bukan industrialis. Jadi menurut saya game changernya apa? Sekarang Bang Pompi, kita ngomong Danantara, ya. Doni Oskaria, ya, yang ngurusin Danantara Holding BUMN, mengatakan bahwa BUMN yang sakit butuh modal, kita udah nggak pakai modal negara lagi, nggak ke DPR, kita harus di Danantara. Pesannya hebat. Tapi Bang Pompi, selama ini BUMN dividennya masuk ke APBN. APBN kemudian membahas beberapa yang diberikan PMN. Sekarang semua dilepaskan ke Danantara. 100% keputusan dividennya di Danantara. Nggak ada DPR, nggak ada macam-macam tuh ya. Saya hanya ingin mengatakan uang yang sama sebetulnya Bang Pompi. Iya. Cuman kalau dulu lewat mekanisme masuk dulu ke APBN, sekarang di Danantara. Jadi maksud saya, nggak usahlah membangun narasi seolah-olah baru berapa bulan aja udah hebat gitu loh Bang Pompi. Maksud saya ingin mengatakan follow the money aja. Itu kan uang yang sama. Sekarang pertanyaan saya Bang Pompi, Roslani misalnya ya, kepala BPI Danantara CEO-nya, dia ngomong, oh kita hitung-hitung kita tuh punya uang sekitar 150 triliun. Ya kan? 150 triliun. Kalau saya lihat konsolidasi laporan keuangan BUMN, pendapatan BUMN secara total 300. Berarti kan itu mengasumsikan 50% akan ditarik dividen. Ya kan Bang Pompi? 300. Pertanyaan saya, pendapatan bukan laba tuh. Iya. Iya nggak? Revenue itu. Revenue. Masih ada biaya segala macam. Berapa sih overhead-nya BUMN? Ya Bang Pompi ya, kita hitung biaya overhead-nya berapa. Coba Bang Pompi lihat deh, biaya overhead-nya nggak jauh-jauh dari bunga SBI kita, boros kan? Kalau Bang Pompi bongkar lagi, overhead yang paling besar itu kenapa?
Karena ada cost overrun dalam investasi, misalnya Pertamina di kilang minyak, cost overrun-nya tinggi, dibebankan, sehingga akhirnya kan ke biaya overhead-nya naik. Kenapa terjadi cost overrun? Dulunya korupsi. Kenapa yang lama ini tidak kita bereskan? Yang baru ngebangun pabrik pun cost overrun. Ya kan Bang Pompi? Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu dulu udah diberesin deh. Sehingga ada cerita Garuda segala macam. Itu satu ya. Kedua, sekarang dari misalnya diambil dividen saat ini kan 84 triliun. Ya. Nah, 84 itu misalnya kasih PMN ke Garuda. Kasih PMN ke segala macam. Kita udah bahas di sini nih. Muncul juga wacana isu mau dibandingkan investasi ke Grab dan GoTo. Investasi ke siapa? Ya kan? Kembali ke yang Bang Popi katakan, seperti Bang Popi katakan menyitir Pak JK. Dengan Danantara, konsolidasi modal nasionalnya tercipta nggak? Tercipta. Paling nggak 84 yang sudah ada di APBN. Tapi konsolidasi modal nasional ini tidak akan ada artinya apa-apa kalau dipakai arisan elit yang dikatakan oleh Presiden Prabowo sendiri. Nah, saya mungkin ingin memberikan gambaran satu. Proyek yang akan diinvestasi itu kan selalu PSN. Terakhir misalnya Chandra Asri, TPIA. Dibuat PSN, soal nikel. Ya, kita nggak tutup mata. PSN ini perusahaan pengendali TPIA siapa? Prayogo Pangestu. Ya kan? Kemarin misalnya sudah bukan lagi rumor, sudah news. Udah ada narasumbernya. Wakil Ketua DPR Sufida Dasko mengatakan bahwa Indonesia menginginkan kalau Grab dan GoTo merger, Indonesia tetap pengendalinya. Padahal pemegang sahamnya asing semua. Nah, pemegang saham lokalnya kemudian diambil akuisisi oleh Ares Management, sebuah hedge fund di Amerika Serikat. Ares itu sendiri pengendalinya salah satunya yang institusinya BlackRock. BlackRock adalah pengendali Grab Holding. Jadi kita udah bisa membaca, loh, berarti sekarang Ares juga sudah punya di GoTo dong. Berarti bahwa mau pakai merger ini akan terjadi. Saya hanya mengingatkan Presiden Prabowo, jangan bawa-bawa nasionalisme lagi. Musuh kita sama. Kita perlu konsolidasi modal nasional yang memang mengangkat harkat martabat bangsa kita. Dan kalau kita lihat, BlackRock bolak-balik nih. CEO Danantara, Pak Rosan, CEO-nya Pak Pandu bolak-balik ketemu BlackRock. Dan katanya BlackRock akan digandeng Danantara untuk hilirisasi energi. Nah kan kalau misalnya hilirisasi energi, kita bicara konsesi lagi Bang Pompi. Jadi pertanyaan ini saya ingin katakan kepada Presiden Prabowo. Saya setuju Pak Presiden. Musuh pertama kita adalah korupsi elit, dan konsolidasi modal yang sudah dilakukan ini, jangan ada korupsinya lah. Jangan ada minta fee. Jangan mau minta cepat. Bangun industri. Kalau hilirisasi itu harus PSN. Kenapa PSN-nya nggak Bukit Asam misalnya? Kantong kiri, kantong kanan gitu loh. Agar fair buat semuanya. Ya kan, agar fair buat semuanya. Jadi maksud saya, dalam peperangan ini, konsolidasi modal nasional kita lakukan, belanja nasional kita lakukan, kita ketemu kawan bersama kita melawan korupsi, sehingga gejolak konsep pertahanan semestanya di sini. Kita sebagai bangsa siap mau ada perang apapun karena kita solid sebagai bangsa. Gitu. Wah, luar biasa nih, Bung Yanuar. Terima kasih insight-nya. Sama-sama. Waktunya memang sangat terbatas. Ya. Tapi paling tidak kita bisa menggarisbawahi bahwa sebenarnya perang ini justru adalah momen yang paling baik kita untuk menyelesaikan internal. Karena orang di luar itu lagi pada sibuk urusan mereka sendiri, dan kita harus ngeberesin masalah internal. Kira-kira message-nya seperti itu ya? Ya, dari yang saya katakan tadi Bang Popi, sinyal pertamanya kelihatan ada confusing the market. Ya kan, yang biasanya direspon naik gas. Gitu, Jadi kelihatannya memang sedang terjadi konsolidasi percaturan baru nih antara sekutu lama sama sekutu baru yang kita belum jelas arahnya kemana. Sebelum kita ngambil posisi, kita beresin dulu. Kita melangkah depan kurva, kita ngelangkah duluan gitu. Jadi sebelum ini nanti terjadi apa-apa, ya kita harus mempertahankan diri kita, terutama terhadap pelebaran defisit fiskal ya. Silakan closing statement-nya ke audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, kalau saya sih simpel ya. Dunia ini memang
berselisih terus, karena hidupnya dicari selisih. Kalau kita mengatakan perang, saya selalu mengatakan perang ini soal waktu, Bang Bobi. Karena kalau kita kesel sama Amerika Serikat dan ingin merebut dominasinya, yang mau nggak mau, dia tuh sekarang bisa menjadi ruling currency, segala macam karena dia menang perang. Jadi saya selalu berasumsi BRICS sebagai sebuah gerakan politik tidak akan pernah terlepas dari masalah ekonominya. Dia hanya bisa merebut kendali, ya kalau berdasarkan sejarah dunia, kalau dia menang perang. Ya kan? Nah, artinya kalau ini betul-betul BRICS ngotot, Amerika Serikat juga ngotot, maka mungkin perang ini akan semakin lama, akan meluas. Tapi kalau sebetulnya bahwa pada dasarnya mereka pada akhirnya negosiasi satu sama lain secara ekonomi, mungkin kita akan melihat kocok ulang baru dari yang namanya konsep special drawing right IMF, dengan mulai memasukkan Cina, memasukkan Rusia. Jadi ya BRICS pada akhirnya merge the issue dengan IMF lah, dengan pola baru. Tapi menurut saya ini akan mengorbankan Eropa, karena kelihatannya Eropa yang didesak. Ya, kalau misalnya Eropa melawan, juga eskalasi perang bisa terjadi. Nah, ini karena pertarungan sesama negara imperialis. Ya kan, sesama negara imperialis yang sedang bertikai. Menurut saya kita harus kembali lagi kepada yang dilakukan oleh Bung Karno. 1930 Bung Karno kan bilang di Indonesia Menggugat, yang saya masuk imperialisme, kami kerja paksa, tanam paksa, yang hasilnya untuk membiayai krisis Barat. Jadi dengan seluruh rasa hormat ya, kepada apa yang upaya diplomasi yang dilakukan, 1000 teman atau segala macam, tidak ada teman di dunia ini yang tidak ada kepentingan satu sama lain. Jadi saya hanya mengatakan Presiden Prabowo bahwa kita harus mengutamakan juga kepentingan kita, karena jangan sampai bahwa pada dasarnya Cina juga lagi mencari teman, tapi juga menyelesaikan masalahnya. Amerika juga sama. Jadi saya ingin menggarisbawahi Bang Bobi terakhir. Seperti Bung Karno katakan, yang saya maksud imperialisme bukan hanya Hindia Belanda, tapi seluruh negara Barat yang menjajah negara ketiga. Nah, sebagai negara ketiga, menurut saya kita jangan, pada dasarnya saya ingin tegas mengatakan, mau kubu sekutu, Amerika Serikat dan IMF, mau kubu BRICS, pemain dominannya menurut saya semuanya imperialis. Dalam konsep kita melihat apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita berteman dengan imperialis A, imperialis B dalam tata dunia modern, ya. Tapi harus berstrategi. Tanpa konsolidasi internal, lupakan. Jadi menurut saya, ketahanan pangan, ketahanan energi itu kembar siap dilakukan. Dan perang melawan korupsi dilakukan agar modal kita pertaruhan terakhir kita di Danantara itu memang bisa efektif digunakan untuk konsolidasi modal nasional, bukan orang-orang yang cari fee. Jadi ya itu aja pesan saya. Jadi saya mendukung Presiden Prabowo yang melaksanakan kata-katanya agar negara ini tidak menjadi negara yang dirugikan. Menurut Presiden Prabowo di Rusia, musuh terbesarnya korupsi elitnya. Berarti kan basmi. Ya. Wih, luar biasa. Terima kasih, Bung Yanwar. Sama-sama, Bang. Sobat Forum, saya narik nafas gitu karena sangat senang sekali ya kita bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat dalam, di mana sebetulnya basis daripada perselisihan muncul karena keserakahan daripada orang-orang yang ingin mencari selisih. Ini adalah satu temuan yang luar biasa dan menurut saya ini harus kita dengungkan terus-menerus. Karena kalau kemudian keserakahan orang-orang yang mencari selisih ini tentu akan membawa yang namanya perselisihan ini menjadi tajam dan tentunya akan menjadi sulit yang namanya perang itu untuk bisa didamaikan. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita dukung bagaimanapun juga pembenahan di dalam negeri karena ini menjadi suatu momen yang tepat di mana orang-orang secara geopolitik sedang sibuk sendiri, kita memperkuat basis kebangsaan kita menjadi bangsa yang lebih tentu mulia, berwibawa dan bijaksana di dalam konteks menjalankan kebijakan ekonominya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa pemenang ke depan.
Akhirnya kita harus undur diri. Saya Pumpi Daidatullah selalu berharap bahwa channel ini untuk didukung terus, diklik subscribe dan juga dikasih komen. Ya, komennya boleh kritik, boleh memberikan komplimen, silakan saja. Yang paling penting nonton terus dan sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, bro.